Berdasarkan fakta apa yang sering disampaikan Mas Anies, bahwa kita generasi muda itu punya cita-cita, punya visi, punya misi, tapi juga harus tampil dengan smart. Memang Mas Anies sudah mempunyai rekam jejak yang baik dan punya karya gitu ya. Selain beliau adalah karakter pemimpin yang bersih, kemudian integritas, tapi beliau memang juga punya kompetensi. Dengan apa yang dia kerjakan, apa yang Mas Anies karyakan. Kriteria Anies Baswedan tak perlu dipertanyakan lagi. Ketua Relawan Nasional, juru bicara Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Jubir Anies, Agung Prihatna, meminta para pengurus untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Agung menjelaskan bahwa Jubir Anies merupakan perkumpulan dan simpul anak muda dari berbagai profesi yang peduli terhadap pembangunan Indonesia ke depan. Berbagai macam latar belakang, kita terbuka secara luas. Siapa yang mau bergabung, seluruh Indonesia silahkan. Pada intinya kita juru bicara ini akan tampil di depan, bermain di medsos secara positif berdasarkan fakta apa yang sering disampaikan Mas Anies. Ketua Relawan Nasional Jubir Anies itu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, jumlah penduduk, dan kekayaan sosial budaya. Namun, masih ada berbagai tantangan besar yang masih harus dilalui dalam perjalanan bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta apa yang sering disampaikan Mas Anies, bahwa kita generasi muda itu punya cita-cita, punya visi, punya misi, tapi juga harus tampil dengan smart. Beliau meyakini Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin harapan anak muda yang mampu mengatasi berbagai tantangan yang makin berat ke depannya. Selain beliau adalah karakter pemimpin yang bersih, kemudian integritas, tapi beliau memang juga punya kompetensi. Dengan apa yang dia kerjakan, apa yang Mas Anies karyakan. Anies, kata dia, merupakan pemimpin yang tegas, cerdas, visioner, dan egaliter. Di sisi lain, Anies juga dianggap jujur, bersih dari korupsi, berintegritas, peduli dengan rakyat, memiliki kompetensi, dan religius. Memang Mas Anies sudah mempunyai rekam jejak yang baik dan punya karya. Dewan Pakar DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Hartono berharap Jubir Anies sebagai kumpulan sukarelawan milenial dan generasi Z agar bisa berperan aktif membenarkan Anies Baswedan pada pemilu pada tahun 2024. Hartono meminta kepada para pengurus Jubir Anies agar menyampaikan narasi sesuai dengan fakta dan data, bukan karangan atau hoaks. Namun, sebagai sosok kandidat calon presiden atau capres yang bahkan saat ini sering dikatakan terkuat di luar lingkaran kekuasaan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak pernah akan absen mendapat perhatian publik. Selain beliau adalah karakter pemimpin yang bersih, kemudian integritas, tapi beliau memang juga punya kompetensi. Dengan apa yang dia kerjakan, apa yang Mas Anies karyakan. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun turut membahas sosok Anies Baswedan ini. Refli menyoroti soal apakah kepemimpinan Anies ini di Jakarta bisa dikatakan sukses atau tidak. Menurut Refli Harun, terlepas dari pro kontra terhadap anggapan sukses tidaknya kepemimpinan Anies Baswedan, ada satu hal yang tidak bisa atau sulit untuk diragukan. Hal tersebut adalah kemampuan Anies Baswedan dalam berdiplomasi dengan pihak internasional. Sebagaimana diketahui, Anies sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, di mana tak jarang hal tersebut mendapatkan pujian. Hal ini menurut Refli tak lepas dari latar belakang Anies yang memang seorang akademisi, serta sudah mempunyai pengalaman panjang berinteraksi dengan politik atau lingkungan global. Tentunya persoalan bahasa bukanlah menjadi halangan lagi. Meski demikian, nasib politik Anies di dalam negeri sampai sekarang belum ada titik terang, meski Nasdem terang-terangan menjadikannya sebagai salah satu bakal calon yang akan mereka usung. Hal tersebut dinilai bukanlah keputusan akhir.
Terlebih Demokrat dan PKS yang digadang-gadang akan berkoalisi dengan Nasdem masih belum banyak bicara mengenai keputusan memilih Anies Baswedan. Atas dasar itu, selain kelanjutan Presidential Threshold atau PT 20%, menurut Refli nasib Anies di 2024 dan setelahnya bisa dilihat dari dua faktor, yakni keterpilihan oleh masyarakat serta jalannya kontestasi pemilihan yang jujur dan adil.